Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Ikhwani al-ahibba, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian kita membahas kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas beberapa hadis mengenai as-sabru, mengenai kesabaran, dan insyaallah kali ini kita akan melanjutkan hadis-hadis terakhir mengenai kesabaran yang ada di kitab Riyadhus Shalihin. Kita akan membahas hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, dakhaltu 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, aku pernah masuk ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa yu'aku, dan saat itu beliau sedang mengalami demam yang hebat. Fakultu, maka aku berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innaka tu'aku wa'kan syadidan. Sesungguhnya engkau mengalami demam yang sangat hebat. Qala ajal, kata Nabi, ya. Inni au'aku kama yu'aku rajulani minkum. Inni u'aku kama yu'aku rajulani minkum. Sesungguhnya aku mengalami demam sebagaimana demamnya dua orang laki-laki di antara kalian. Qultu dzalika laka ajrain. Aku berkata, apakah karena itu engkau akan mendapatkan dua pahala? Qala ajal, kata Nabi SAW, tentu saja. Dzalika kadzalika. Benar yang seperti itu. Ma min muslimin yusibuhu adan syaukatun fama fawqaha illa kaffarallahu biha sayyiatihi. Benar demikian, tidaklah seorang muslim mengalami satu gangguan, mengalami satu hal yang menyakitkan. Syaukatun, meskipun gangguannya itu berupa duri. Fama fawqaha, atau yang lainnya. Illa kaffarallahu biha sayyiatihi, kecuali Allah Subhanahu wa taala pasti akan menghapuskan untuknya sebagian dari kesalahan-kesalahannya. Wa huttat anhu dzunubuhu kama tahuttu syajaratu waraqaha. Dan dosa-dosa itu dihapus seperti pohon yang merontokkan daun-daunnya. Muttafaqun alaih, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Wal wa'ku, dan yang dimaksud dengan al-wa'ku di situ adalah maghful humma wa qila al-humma. Yang dimaksud dengan al-wa'ku itu adalah demam yang tinggi, ya, dan dikatakan dia adalah bentuk dari demam. Inilah ikhwatul iman rahimakumullah, hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau dulu sempat menjadi khadim, ya, pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keseharian, dalam urusan-urusan keseharian. Maka beliau radhiyallahu anhu, ya, tahu betul bagaimana kondisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika di akhir-akhir kehidupannya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengalami sakit itu tidak sering dalam hidupnya, ya. Sakit yang beliau alami, ya, beliau pernah sakit ketika terkena sihir, kemudian beliau juga pernah sakit ketika selepas perang, ya. Yang paling drastis tentu saja, atau yang paling dramatis tentu saja adalah ketika perang Uhud. Dan beliau mengalami sakit lagi ketika beliau sallallahu alaihi wasallam hendak meninggal dunia, akan meninggal dunia, ya, beberapa hari, diriwayatkan ada sekitar 2 pekan sebelum beliau meninggal dunia, beliau mengalami sakit. Sakitnya itu berupa demam yang sangat tinggi. Maka Abdullah bin Mas'ud melihat
bahwa ternyata demamnya yang dialami oleh Rasulullah itu sangat tinggi, ya. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, aku mengalami demam setara dengan demam yang dialami oleh dua orang. Jadi kalau kita perhatikan ya, Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam ini adalah sosok yang paling banyak ujiannya dalam kehidupan di dunia. Dan kita tahu ya bahwa ujian itu adalah salah satu bentuk pemuliaan dari Allah kepada seseorang. Jadi ketika orang itu diuji, sesungguhnya dia sedang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditinggikan derajatnya dengan ujian tersebut, dihapuskan dosa-dosanya dengan ujian tersebut. Ya. Hanya saja ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang yang memiliki iman yang kuat, iman yang kokoh, iman yang besar. Dan rumus menghadapi ujian itu kan demikian ya. Rumusnya adalah ujian yang besar. Apabila berhadapan dengan iman yang besar, maka ujian yang besar itu jadi kecil. Ya, jadi masalah besar berhadapan dengan iman yang besar, maka masalah yang besar itu menjadi mengecil. Tapi kalau masalah kecil berhadapan dengan iman yang kecil, maka masalah yang kecil itu akan menjadi besar. Maka kita lihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masalah hidupnya itu besar, banyak, bahkan lebih besar daripada masalah hidup yang dialami oleh manusia biasa. Ya. Dulu ketika Nabi perang Khandaq ya, persiapan perang Khandaq, para sahabat mengeluh kelaparan karena pada saat itu terjadi musim paceklik dan juga kota Madinah dikepung oleh musuh dan para sahabat sedang menggali parit untuk melindungi kota Madinah. Ya, maka para sahabat mengalami kelaparan, mereka sampai mengganjal perut-perut mereka dengan batu. Ya, ada sahabat yang datang menemui Rasulullah mengatakan, ya Rasulullah, perut kami sudah diganjal oleh batu. Dan kemudian Nabi menunjukkan bahwa perutnya juga diganjal dengan batu, bukan satu batu tapi dua batu. Artinya apa? Artinya lapar yang dialami oleh para sahabat itu tidak ada artinya jika dibandingkan dengan lapar yang dialami oleh Rasulullah. Rasulullah mengalami lapar 2 kali lipat. Semua masalah-masalah hidup kita itu nggak bisa dibandingkan dengan masalah hidup yang pernah dialami oleh Rasulullah. Rasulullah itu pernah diusir dari kaumnya. Rasulullah pernah diperangi, ya, pernah difitnah, pernah direndahkan kehormatannya. Ya, beliau mengalami ujian, sakit, macam-macam. Ya, anaknya meninggal, istrinya meninggal. Ya. Jadi masalah hidup yang kita alami itu jika dibandingkan dengan masalah hidup yang dialami oleh, jangankan Rasulullah, dialami oleh para aulia, oleh para kekasih Allah, ya, oleh para sahabat, oleh orang-orang yang imannya itu kokoh, itu mungkin nggak ada artinya apa-apa. Jadi masalah hidup kita itu tidak terlampau besar jika dibandingkan dengan masalah yang dialami oleh para kekasih Allah. Ya, mereka diberikan ujian yang sangat besar, ya, tapi mereka bisa melampaui ujian tersebut ya karena mereka memiliki iman yang kokoh. Ya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Ya, Rasulullah memiliki iman yang kokoh sehingga beliau mampu menanggung beban yang lebih berat daripada beban yang dialami oleh kita. Nah, termasuk ini ketika beliau sakit, kata Rasulullah SAW, ya, inni uka'u kama yuka'u rajulani minkum. Sesungguhnya aku kalau mengalami demam, maka demamku itu 2 kali demam yang dialami oleh kalian. Ya, demamnya seperti demam yang dialami oleh 2 laki-laki, maksudnya 2 kali lipat. Maka kata Abdullah bin Mas'ud, apabila demamnya itu 2 kali lipat, apakah pahalanya juga 2 kali lipat? Iya, 2 kali lipat juga. Masya Allah. Ya. Jadi al-ajru ma'aqadril masyaqqah. Pahala itu sesuai dengan kadar kesulitan. Ketika kesulitan hidup kita itu makin besar, maka pahalanya juga makin besar. Nah, inilah yang menyebabkan seseorang itu bisa sabar. Karena apa? Karena yakin akan adanya pahala. Yakin akan adanya ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau nggak yakin dengan adanya pahala, maka seseorang itu tidak akan mungkin bisa bersabar. Dan kemudian kata Rasulullah SAW, ini nasihat untuk kita. Jadi saat beliau sedang sakit,
parah, demamnya tinggi 2 kali lipat daripada demamnya manusia, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih juga peduli dengan umatnya, memberikan nasihat pada kita. Bayangkan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menasihati kita melalui Abdullah bin Mas'ud. Ma min muslimin yusibuhu adzan. Tidak ada seorang muslim yang mengalami gangguan dalam hidupnya. Bahkan gangguan itu hanya sekedar syaukah saja, hanya sekedar tertusuk duri saja. Fama fauqaha, atau yang lainnya. Illa kafarallahu biha sayyiatihi, kecuali pasti Allah akan menghapuskan dosa-dosanya. Dosa kita akan diampuni oleh Allah kalau kita mengalami masalah dalam hidup kita. Jadi ya santai aja lah kita menghadapi masalah. Nggak ada masalah di dunia ini yang lebih berat daripada ya masalah yang akan kita alami sesudah kita meninggal. Masalah hidup kita itu tidak jauh lebih berat daripada masalah yang dialami oleh para penghuni kubur. Mereka mengalami masalah yang jauh lebih berat daripada masalah hidup kita. Jadi selama kita masih hidup, semua masalah-masalah itu ringan. Ya, apabila kita ingat bahwa di balik itu ada balasan dari Allah, ada pahala dari Allah. Kalau apa? Kalau kita bersabar. Nah, kalau nggak sabar, nah itu masalah baru tuh. Ya, jadi masalah itu menjadi masalah kalau kita nggak bersabar menghadapi masalah. Tapi masalah tidak menjadi masalah kalau kita mampu bersabar menghadapi masalah tersebut. Kita yakin ada balasan Allah di balik itu. Ya, dan Nabi SAW menggambarkan bagaimana bergugurannya dosa-dosa. Ya, pada diri seseorang ketika seseorang itu sabar menghadapi masalah, itu seperti bergugurannya pohon, bergugurannya daun dari pohon. Jadi pohon yang tadinya subur, ya, berguguranlah daun-daunnya ketika apa? Ketika terjadi perubahan cuaca. Ya, misalnya dari musim panas ke musim dingin, itu ada musim semi dulu, atau ada musim gugur dulu, ya, ada musim gugur dulu. Ya, maka perubahan cuaca itulah yang menggugurkan ya, daun-daun pada pepohonan. Nah, seperti itulah seorang muslim menghadapi ujian perubahan cuaca kehidupan. Ya, berubah masalahnya. Yang tadinya dia berada dalam zona nyaman, misalnya nyaman tadi hidupnya, tiba-tiba Allah berikan ujian ekonomi, ujian kesehatan, ujian ujian dalam masalah interaksi dengan manusia. Ya, mungkin dia difitnah oleh manusia, dikucilkan oleh manusia. Maka ujian-ujian tersebut apabila dia hadapi dengan sabar, itu akan menggugurkan dosa-dosanya. Masya Allah. Jadi inilah hadis ini mengajarkan pada kita banyak hal tadi ya. Yang pertama, bahwa ujian yang dialami oleh para nabi, para rasul, atau para wali Allah, ya, para kekasih Allah, itu jauh lebih besar daripada ujian yang dialami oleh manusia biasa. Kemudian pelajaran kedua, ya, para nabi, para rasul tersebut mereka bisa bertahan menghadapi ujian itu karena memiliki iman yang besar, iman yang kokoh, iman yang kuat. Iman yakin akan adanya balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Karenanya ini kita harus pertebal iman kita, perkokoh iman kita, yakin akan kehidupan setelah kematian. Bahwa apapun masalah hidup kita itu kecil jika dibandingkan dengan balasan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita apabila kita bersabar menghadapi ujian. Kemudian yang ketiga tadi ya, seseorang ya pasti akan mendapatkan pahala dari ujian tersebut. Ya, dan dia akan digugurkan dosa-dosanya apabila ya dia lolos dari ujian tersebut. Ya, karenanya ya berbahagialah ya, orang-orang yang diuji. Karena itu berarti kesempatan bagi dia untuk memuliakan dirinya, ya, kesempatan bagi dirinya untuk menghapuskan sebagian dari dosa-dosanya. Ya, mungkin ada dosa-dosa kita yang tidak bisa terhapus dengan ibadah kita, dengan sholat kita, dengan zikir kita, dengan saum kita. Tapi dosa-dosa itu baru dihapuskan oleh Allah dengan cucuran air mata kita ketika kita mengalami berbagai macam masalah dalam hidup kita. Ya, karenanya ya berbahagialah, Allah sayang kepada kita. Ini ya hadis dari Abdullah bin Mas'ud. Kita lanjutkan hadis berikutnya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata,
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza aradallahu bi'abdihi al-khaira." Apabila Allah Subhanahu wa taala menginginkan bagi hambanya itu kebaikan, ajjala lahul uqubata fid dunya. Maka Allah akan segerakan hukuman bagi hambanya tersebut di dunia. Wa idza aradallahu bi'abdihi syarra amsaka anhu bidzanbihi. Dan apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki keburukan kepada hambanya, maka Allah akan menahan dosanya. Tidak langsung Allah balas. Hatta yuwafiya bihi yaumal qiyamah. Sampai Allah Subhanahu wa taala nanti akan berikan balasan dari dosa itu nanti di hari kiamat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna idhamal jaza ma'a idhamil bala." Sesungguhnya besarnya balasan, besarnya pahala itu bersama dengan besarnya cobaan. Wa innallaha ta'ala, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala, idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala apabila mencintai satu kaum, maka Allah akan menguji mereka. Faman radiya falahu ridha. Maka barang siapa yang ridha dengan ujian tersebut, maka baginya adalah keridhaan dari Allah. Waman sakhita falahu sukhtu. Dan barang siapa yang murka dengan ujian tersebut, ya, marah-marah dia dengan ujian tersebut, maka baginya adalah kemurkaan. Rawahu Tirmidzi, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, wa qala haditsun hasanun, dan beliau berkata hadis ini adalah hadis yang hasan. Jadi Masya Allah, ini hadis luar biasa ya, mengajarkan kepada kita hakikat kehidupan, hakikat kesulitan, ya, filsafat kesulitan, ya, penderitaan. Jadi ya, banyak orang sekarang ya memperdebatkan apa sih sebetulnya makna dari penderitaan dalam kehidupan di dunia itu. Maka hadis ini mengajarkan pada kita makna penderitaan itu apa. Ya kalau Allah ingin membuat manusia itu semuanya nggak menderita, itu bisa saja ya, Allah tuh bisa buat makhluk di muka bumi ini semuanya senang gitu, bahagia, tidak menderita. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala ingin ajarkan pada kita bahwa ada hikmah di balik penderitaan itu. Ya. Yang pertama tadi ya, Nabi SAW menyatakan apabila Allah menginginkan kebaikan bagi seseorang, maka Allah akan segerakan hukumannya di dunia. Kita semua pasti punya dosa ya. Ada dosa-dosa yang diampuni oleh Allah karena istighfar kita, mohon ampun kita, karena ibadah kita. Tapi ada dosa-dosa kita yang mungkin tidak terampuni karena ibadah-ibadah kita atau permohonan ampun kita tersebut. Maka dosa-dosa yang tidak terampuni tersebut itu bisa diampuni oleh Allah jika apa? Jika Allah balas dengan ujian di dunia. Ya. Maka berbahagialah apabila ada seseorang yang diuji oleh Allah dan kemudian dia terhapus dosa-dosanya. Ya, karena ini termasuk orang yang dicintai oleh Allah, orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tidak cinta kepada hamba tersebut, maka Allah taala akan menahan balasan dari dosanya tersebut ya di akhirat kelak. Baru nanti akan dibalas ketika dia ada di akhirat kelak. Maka tentu saja balasan dari dosa di akhirat ini jauh lebih berat ya, walal akhiratu asyaddu wa abqa. Dan sungguh balasan di akhirat itu jauh lebih berat dan jauh lebih kekal, jauh lebih lama daripada balasan di dunia. Sedangkan kalau kita menderita di dunia itu kan menderitanya tidak lama. Ya berapa lama sih? Paling lama ya sampai kita meninggal. Kalau kita meninggal besok ya sudah, besok kita selesai. Ya, jadi nggak ada penderitaan di dunia itu yang selama-lamanya itu. Tapi kalau penderitaan di akhirat itu bisa selama-lamanya. Karenanya berbahagialah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan musibah di dunia sebagai penggugur dari dosa-dosanya di dunia, sehingga dia nanti akan wafat dalam keadaan bersih dari dosa. Kemudian Nabi SAW juga menjelaskan, inna idhamal jaza ma'a idhamil bala. Sesungguhnya besarnya pahala bersama dengan besarnya ujian. Jadi selain
ujian tersebut bisa menggugurkan dosa-dosanya, ujian itu juga dapat menambah pahala baginya. Masya Allah, ini kan luar biasa. Sudah terhapus dosanya, diberikan lagi pahala. Wa inna Allah ta'ala idza ahabba qauman ibtalahum. Allah jika mencintai seseorang, maka Allah akan uji. Makanya tadi ya, para nabi, para rasul itu kan orang-orang yang paling Allah cintai. Makanya Allah uji mereka, berikan ujian yang berat-berat itu. Ya, faman radiyalahu ridha. Maka kalau kita ridha dengan ujian dari Allah, maka Allah juga akan ridha dengan kita. Dan barang siapa yang murka dengan ujian itu, maka Allah juga akan murka kepadanya. Nah ini, ya mudah-mudahan kita semua senantiasa ingat ya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan dari kita ketika Allah Subhanahu wa taala uji kita dengan berbagai macam masalah di dunia ini. Nah, inilah ikhwatal iman rahimakumullah, hadis yang terkait dengan sabar. Masih ada satu lagi sebetulnya yang saya persiapkan, tapi insya Allah kita bahas pada pertemuan yang akan datang saja. Ini hadis terakhir adalah hadis yang terkait dengan menahan amarah. Nah, ini penting ya. Insya Allah kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Kita cukupkan dulu pertemuan kali ini. Kita tutup sama-sama dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan bihudurikum wa ihtimamikum wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.